Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tim Solas Channel. Solusi langsung tuntas belajar dasar ilmu matematika. Pada channel kali ini, kami akan membahas tentang operasi pada aljabar. Sebelum kita masuk ke operasi pada aljabar atau perhitungan tentang ilmu aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita terlebih dahulu harus bisa menyederhanakan aljabar. Kita akan belajar terlebih dahulu menyederhanakan aljabar sebelum kita masuk ke operasi pada aljabar. Untuk lebih memahami tentang menyederhanakan aljabar, kita langsung saja masuk ke contoh. Pada kali ini, tim Solas Channel akan banyak memberikan contoh supaya sobat matematika lebih paham dengan cara menyederhanakan aljabar sebelum masuk ke perhitungannya. Kita langsung masuk ke contoh. Sebelum kita masuk ke contoh, dalam menyederhanakan aljabar ada 3 hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke contoh, cara menyederhanakan aljabar itu adalah yang pertama, kelompokkan suku sejenis. Karena syarat yang pertama yang harus kita laksanakan untuk bisa menjumlahkan atau mengurangi suatu aljabar itu dengan cara mengelompokkan suku yang sejenis. Tadi kami sudah menjelaskan pada channel yang sudah lewat, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Yang kedua yang harus kita laksanakan untuk menyederhanakan aljabar adalah jumlahkan atau kurangi koefisien pada suku sejenis. Setelah sobat matematika mengelompokkan suku tersebut menjadi suku sejenis, cara yang kedua yang harus kita laksanakan adalah menjumlahkan atau mengurangi koefisien yang ada pada suku yang sejenis. Yang ketiga, apabila sobat matematika menemukan hasil 1x atau 1y, itu cukup ditulis dengan x atau y tanpa menulis angka 1 atau 1y maupun 1x. Cukup kita menulis variabelnya x atau y. Ini sudah artinya 1x, ini artinya 1y. Jadi 1 itu bisa dihilangkan, sudah masuk di variabel yang ada. Untuk lebih memahami tentang cara menyederhanakan aljabar, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 4A plus 3A. Nah, di sini pada contoh yang pertama, suku-suku ini sudah memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama A. Kalau sudah variabelnya sama, kita tinggal menjumlahkan koefisien. Koefisien pada suku ini ada 4 dan 3. Ingat, koefisien adalah angka yang selalu berdampingan dengan variabel.
atau berdampingan dengan huruf, karena variabel itu diambil dari huruf A sampai Z. Nah, di sini 4A dan 3A, berarti koefisiennya adalah 4 dan 3. Tinggal kita jumlahkan, 4 tambah 3, 7A. Nah, ini kalau variabelnya sudah sama. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak sama? Oke, sobat matematika, jangan bingung, kami akan berikan contoh variabelnya yang tidak sama. Contoh yang kedua, 6P min 2Q plus 4P plus 3Q min 5. Nah, di sini kita harus mengumpulkan variabel yang sama. Di sini ada dua jenis variabel, yaitu P dan Q. Jadi, sobat matematika, sebelum bisa menyederhanakan aljabar, cara yang pertama adalah kita kelompokkan suku yang sejenis. 6P, kita cari dulu variabel yang sama-sama P. Di sini ada 4. Nah, perhatikan tanda yang ada di depannya. Di sini plus, berarti plus 4P. Turunkan lagi min 2Q. Jangan lupa tanda di depannya, min 2Q. Nah, kita cari variabel yang menggunakan Q. Di sini ada plus 3Q. Nah, bagaimana dengan 5 ini? Nah, ini tinggal kita turunkan karena tidak ada temannya yang sejenis, tetapi tetap diturunkan. Kalau sudah sama, ini kita sudah kumpulkan yang sejenis, P dengan P, Q dengan Q. Tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 6 tambah 4, 10 P. Nah, yang selanjutnya min 2 ditambah 3. Nah, kita punya hutang 2 dan kita bayar 3, sisanya tinggal 1. Berarti di sini 1 Q. Nah, ini tidak ada teman sejenis, tinggal diturunkan min 5. Nah, yang selanjutnya, karena ada 1 Q, kita bisa hilangkan. Cukup kita tulis Q min 5. Berarti hasilnya adalah 10P plus Q min 5. Satunya boleh tidak ditulis. Cukup diwakilkan dengan variabel Q ini. Ini caranya untuk menyederhanakan aljabar apabila suku-sukunya tidak sama. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, supaya sobat matematika lebih paham kembali tentang menyederhanakan aljabar. Min X min Y plus 3 plus X. Nah, di sini sebelum kita menyederhanakan, diingat kembali, cara yang pertama adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Tinggal kita turunkan di sini. Yang pertama min X. Kita cari yang variabel X juga. Nah, di sini plus X. Turunkan min Y. Cari variabel Y. Nah, karena tidak ada variabel Y, cuma 1, cukup kita turunkan dan ditulis 1 saja, karena tidak ada temannya yang sejenis. Begitu juga dengan angka 3 ini, atau konstanta ini, tidak ada, cukup diturunkan saja. Nah, di sini min X plus X. Nah, tadi kami sudah menjelaskan, sobat matematika, pada channel kali ini, bahwa ini artinya min 1X plus 1X. Karena 1 itu boleh tidak ditulis, cukup ditulis variabel saja. Ini artinya sama, artinya min 1X plus 1X min Y plus 3.
Nah, berarti sama dengan min 1 plus 1, 0. Habis, karena hutang 1 dibayar 1 habis. Hasilnya tinggal turunkan min Y plus 3. Ini contoh soal yang ketiga. Nah, kenapa ini diturunkan? Karena tidak ada temannya yang sejenis atau sama, tinggal diturunkan saja, selesai sampai di sini. Nah, ini beberapa contoh tentang cara menyederhanakan aljabar. Ingat sobat matematika, untuk lebih memahami kembali penjelasan kami pada channel kali ini, jangan lupa memperbanyak latihan dan belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua.